Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Bramroy Pasaistra dengan NIM 25440242330. Kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Hukum bab 3 yang ditulis oleh Profesor Dr. Fitriyatus Solihah, SHMH. Bab 3 dalam buku Sosiologi Hukum membahas secara rinci tokoh-tokoh penting yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu sosiologi hukum, baik dari kawasan Eropa Barat maupun Amerika Serikat. Bab ini juga menguraikan bagaimana pemikiran para tokoh tersebut membentuk arah baru dalam memahami hukum, bukan hanya sebagai kumpulan aturan yang bersifat normatif, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Yaitu yang pertama adalah tokoh-tokoh dari Eropa Barat. Tokoh-tokoh Eropa Barat dianggap sebagai peletak dasar sosiologi hukum modern karena mereka berusaha mengaitkan hukum dengan struktur sosial dan dinamika kehidupan masyarakat. Yaitu yang pertama adalah Karl Marx yang dari 1814 sampai dengan 1883. Marx menempatkan hukum sebagai bagian dari superstruktur yang dibentuk oleh basis ekonomi. Ia berpandangan bahwa hukum bukanlah cerminan keadilan yang universal, melainkan alat yang digunakan oleh penguasa bourgeois untuk mempertahankan dominasi mereka atas kelas pekerja proletar. Dalam pandangan Marx, hukum bersifat ideologis karena mencerminkan kepentingan kelas berkuasa, bukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, perubahan hukum hanya dapat terjadi melalui perubahan struktur ekonomi dan sosial masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dari Henry S. Maine 1822 sampai dengan 1888. Dalam karyanya yang terkenal Ancient Law, Maine menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat selalu sejalan dengan perubahan dalam sistem hukum. Ia memperkenalkan konsep evolusi sosial yang berpindah dari status menuju kontrak. Pada masa awal, kedudukan seseorang ditentukan oleh kelahiran dan tradisi keluarga, yaitu status. Tetapi, dalam masyarakat modern, hubungan antar individu dibentuk melalui kesepakatan atau kontrak. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum mengalami proses modernisasi seiring dengan meningkatnya kesadaran individu dan kebebasan sosial. Yang ketiga dari Emil Durkheim 1858 sampai dengan 1917. Durkheim adalah tokoh yang menghubungkan hukum dengan solidaritas sosial dalam masyarakat. Dalam karyanya The Division of Labor in Society, ia membedakan dua jenis hukum, yaitu hukum represif dan hukum restitutif. Hukum represif terhadap dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik, yaitu masyarakat tradisional yang memiliki keseragaman nilai, kepercayaan, dan perilaku. Pelanggaran terhadap norma dianggap sebagai ancaman terhadap keseluruhan masyarakat sehingga sanksinya bersifat keras. Sementara itu, hukum restitutif muncul dalam masyarakat dengan solidaritas organik, yaitu masyarakat modern yang kompleks dan memiliki pembagian kerja. Dalam masyarakat ini, pelanggaran hukum lebih dipandang sebagai gangguan terhadap hubungan sosial tertentu, sehingga hukum berfungsi untuk memulihkan keseimbangan, bukan menghukum berat. Pandangan Durkheim ini menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai cerminan dari solidaritas sosial dan indikator perubahan struktur masyarakat. Selanjutnya dari Max Weber 1864 sampai dengan 1920. Dari pandangan Max Weber menekankan bahwa hukum merupakan bagian dari proses rasionalisasi kehidupan sosial di masyarakat modern. Ia membedakan antara rasionalitas formal dan rasionalitas substantif. Rasionalitas formal merujuk pada penerapan hukum berdasarkan prosedur dan aturan yang tetap, sedangkan rasionalitas substantif mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keadilan. Dalam pandangan Weber, masyarakat Barat modern cenderung mengarah kepada rasionalitas formal, di mana
hukum dipahami sebagai sistem yang logis dan impersonal. Namun, Weber juga mengikatkan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya tempat hukum itu diterapkan. Selanjutnya, hukum dari tokoh-tokoh Amerika Serikat. Pemikiran sosiologi hukum di Amerika berkembang lebih praktis dan empiris berbanding dengan Eropa. Tokoh-tokohnya menekankan pentingnya melihat hukum dalam praktiknya nyata, law in action, bukan sekedar dalam teks atau undang-undang, law in books. Dari tokoh Amerika Serikat yang pertama yaitu Oliver Wendell Holmes Jr. 1841 sampai dengan 1935. Holmes adalah seorang hakim agung dan filsuf hukum yang menolak pandangan hukum sebagai sistem logika yang pasti. Ia mengatakan bahwa the life of the law has not been logic, it has been experience, yang artinya hukum berkembang berdasarkan pengalaman manusia, bukan hanya logika formal menurut Holmes. Hukum harus dipahami sebagai prediksi terhadap apa yang diputuskan oleh pengadilan. Dengan kata lain, hukum adalah apa yang dilakukan oleh hakim, bukan sekedar apa yang tertulis dalam undang-undang. Pandangan ini menjadi dasar bagi pendekatan realisme hukum di Amerika. Yang kedua, tokoh dari Amerika adalah Benjamin N. Cardozo dari 1870 sampai dengan 1938. Cardozo menekankan bahwa hakim berperan penting dalam mengembangkan hukum. Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan perubahan masyarakat. Ia memandang bahwa hukum harus fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Yang ketiga dari Amerika adalah Roscoe Pound 1870 sampai dengan 1964. Pound adalah tokoh yang memperkenalkan konsep terkenal law as tool of social engineering, yaitu hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Menurutnya, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pound mengidentifikasi bahwa terhadap berbagai kepentingan dalam masyarakat seperti kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan publik. Dan hukum harus mampu menyeimbangkan semuanya. Ia juga menekankan pentingnya efektivitas hukum, yakni hukum benar-benar mampu berfungsi di masyarakat, bukan hanya ideal di atas kertas. Pandangan ini menjadikan sosiologi hukum sebagai sarana untuk menilai sejauh mana hukum dapat berperan dalam mewujudkan tujuan sosial dalam memperbaiki ketimpangan. Yang selanjutnya adalah hukum positif dan permasalahannya. Setelah membahas para tokoh, bab ini juga menjelaskan tentang aliran positivisme hukum dan kritik terhadapnya. Positivisme hukum memandang hukum sebagai sistem norma yang terpisah dari moral, agama, nilai-nilai sosial. Tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen menekankan bahwa hukum adalah perintah penguasa yang sah dan harus ditaati karena bersumber dari otoritas yang memiliki kekuasaan. Namun aliran ini mendapat banyak kritik dari para sosiologi hukum karena dianggap terlalu sempit dan kaku. Positivisme hukum mengabaikan kenyataan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat. Sosiologi hukum kemudian muncul sebagai reaksi terhadap pandangan tersebut dengan menekankan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, politik. Dengan demikian, hukum tidak cukup hanya dilihat dari sisi normatif atau law in books, tapi juga harus bagaimana dijalankan dan diterapkan dalam kenyataan sehari-hari atau yang dinamakan law in action. Menurut simpulan saya di buku sosiologi hukum bab 3 ini, secara keseluruhan, bab 3 ini menegaskan bahwa perkembangan sosiologi hukum tidak dapat dipisahkan dari pemikiran para tokoh di atas. Mereka telah membuka wawasan bahwa hukum bukan hanya kumpulan peraturan tertulis yang bersifat statis,
tetapi merupakan fenomena sosial yang hidup dinamis dan dipengaruhi oleh nilai serta interaksi manusia. Dari Eropa lahir pandangan yang mengaitkan hukum dengan struktur sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Sementara dari Amerika berkembang pendekatan yang lebih empiris dan praktis yang menyoroti hubungan langsung antara hukum dan perilaku sosial. Kedua pendekatan ini memperkaya pemahaman bahwa hukum memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pengatur kehidupan sosial dan sebagai alat untuk mencapai keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami pemikiran para tokoh tersebut, mahasiswa hukum tidak hanya mampu melihat hukum secara normatif, tapi juga secara sosiologis bahwa hukum hidup, berubah, dan harus menyesuaikan diri dengan dinamika di mana tempat ia berlaku. Yang dari simpulan saya, bahwa kita itu harus, untuk semua mahasiswa, bahwa kita itu harus melihat hukum tidak hanya law in books, atau yang kita tahu hukum itu hanya sekedar tulisan atau aturan-aturan yang tertulis yang untuk kita mentaati aturan tersebut. Tetapi kita harus melihat hukum itu secara sosiologis, yaitu secara law in action. Kita harus melihat dia ini terbentuk dari kehidupan masyarakat, apa yang dilakukan oleh masyarakat dan apa yang dilakukan secara hukum. Bahwa hukum itu hidup, berubah, dan harus menyesuaikan diri di mana tempat kita berlaku, sehingga kita tidak hanya terpaku dan kaku terhadap apa yang tertulis pada peraturan, tetapi kita harus paham apa itu yang kita akan lakukan serta apa yang bagus dinilai moral masyarakat. Semua sosial, hukum hidup berubah menyesuaikan sesuai dengan lingkungan tempat tinggal di masyarakat tempat itu berlaku. Saya cukupkan review buku bab 3 Sosiologi Hukum yang ditulis oleh Profesor Dr. Fitriatus Solihah, SHMH. Saya Pak Bram Roy Prasaistra, NIM 254402430, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.